Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang analisis anion golongan sulfat. Pemateri pertama yaitu saya, Anissa Nurul Maulida. Pemateri kedua, Erpi Dewi Yuniarti. Pemateri ketiga, Muhammad Guntoro. Pemateri keempat, Ceha Nurpadilah. Dan pemateri kelima, Kartika Budi Larasati. A. Ion sulfat. Ion sulfat adalah anion poliatomik dengan rumus empiris SO4 2-, garam turunan asam, sulfat peroksida banyak digunakan dalam industri. Sulfat digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Sulfat dapat juga digunakan untuk menyebut garam dari asam sulfat dan beberapa senyawa lain yang terbuat asam tersebut. B. Sifat anion sulfat. Sulfat dari barium, strontium, dan timbale praktis tidak larut dalam air. Sulfat dari merkurium dan kalsium larut sedikit dan kebanyakan sulfat dari logam-logam sisanya larut. C. Prosedur identifikasi anion golongan sulfat. 5 mili larutan sampel buat sesuatu netral atau sedikit basa dengan pembantuan pH dengan penambahan NH3 6M atau HCl 6 juta tetes demi tetes sampai larutan bersifat basa. Tahap pertama, tes terhadap hadirnya karbonat. 5 mili larutan sampel, tambahkan 1 mili 1M BaCl2. Setelah diaduk, campur sinter, kemudian cuci padatan dengan 3 mili udara. Selanjutnya, tambah 1 mili 6M HCl. Jangan diaduk, campurkan ini tetapi biarkan setelah beberapa detik. Bila karbonat hadir, akan ada membuat gas pada permukaan padatan bersama 2. Jika tidak ada membual, karbonat tidak ada. Tahap 2, uji terhadap hadirnya sulfat. 1 mili larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 1 mili MHCl. Tambahkan beberapa tetes 1 MbAcl2 dan aduk dengan baik. Jika sulfat hadir, endapan putih dari BaSO4 akan terbentuk. Tahap 3, tes terhadap hadirnya kromat. Tahap 3, tes terhadap hadirnya kromat. Jika larutan sampel tidak berwarna, hal ini pertanda kromat tidak ada. Jika kuning atau jeruk, hal itu mungkin 1 mili larutan sampel, tambahkan 1 mili 6M NaOH3, kemudian tambahkan beberapa tetes 3% H2HI2. Pewarnaan biru yang bisa jadi cepat pertanda hadirnya kromat. Jika larutan diasamkan menghasilkan warna hijau atau biru, hal ini pertanda ion kromat direduksi menjadi Kr3+. Tahap 4, tes terhadap hadirnya fosfat. 1 mili larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan 1 mili 6M HNO3, tambahkan 1 mili 0,5M NH4 2MO4 dan aduk. Masukkan tabung reaksi ke dalam penangas air 2 menit, angkat dan biarkan selama 10 menit. Endapan kuning dari amonium fosfomolibdat yang bisa jadi agak lambat menunjukkan kehadiran fosfat. Tahap 5, tes terhadap hadirnya sulfit. Untuk konfirmasi hadirnya sulfit, tambahkan 1 mili 6M HCl dan 1 mili BaCl2 ke dalam 1 mili sampel. Aduk larutan dengan baik, sentrifuge untuk mengendapkan sulfat sebagai BaSO4. Dekantasi larutan ke dalam tabung reaksi yang bersih. Tambahkan 1 mili 3% H2O2. Aduk larutan beberapa detik.
Jika sulfit hadir, sulfit akan dioksidasi menjadi sulfat baru diendapkan sebagai BaSO4. Tahap 6. Tes terhadap kehadiran oksalat. Tambahkan 0,5 mili 6M asam asetat ke dalam 1 mili larutan sampel di dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 mili CaCl2, aduk larutan dengan baik selama beberapa menit. Jika endapan putih terbentuk, hal ini mengidentifikasikan hadirnya oksalat. Sentrifus endapan, dekantasi dan cuci 2 kali dengan 4 mili air. Sentrifus dan buang air cucian. Tambahkan 1 mili 3M H2SO4 kepadatan dan letakkan di atas penangas air beberapa menit. Tambahkan 2 atau 3 tetes 0,02 mkmNO4. Jika oksalat hadir, warna ungu segera hilang. Selanjutnya, uraian bahan. Nama resmi acidum sulfas, nama lain asam sulfat, rumus molekul H2SO4, berat molekul 98,0, pemberian cairan kental seperti minyak, korosif, tidak berwarna, timbul panas dalam air, penyimpanan dalam wadah tertutup rapat, kegunaan sebagai preaksi anion golongan 1. Baik, selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama, uji golongan anion. Langkah-langkahnya: A. Disiapkan alat dan bahan. B. Diberikan daun sampel yang tidak diketahui nama senyawanya. Selanjutnya, C. Dilarutkan ke daun larutan tersebut dengan air. D. Dimasukkan ke dua sampel tersebut ke dalam dua tabung reaksi yang berbeda. Nah, kemudian E. Ditambahkan AgNO3 plus HNO3 lalu diamati terjadi endapan, maka senyawa tersebut berpotensi golongan 1, 2, 3, dan 4, dan apabila tidak terjadi apa-apa maka termasuk golongan 5 dan 6. Selanjutnya F. Dicatat hasilnya. Bagian 2 yaitu uji spesifik anion. Langkah yang pertama, A. Dimasukkan ke dua larutan tersebut ke dua tabung reaksi yang berbeda. Selanjutnya, B. Apabila yang didapatkan anion golongan 1, diamati tabulasi anion golongan 1. Kemudian C. Ditambahkan AgNO3 plus NH4OH ke dalam sampel tersebut. Selanjutnya D. Diamati perubahan apabila terbentuk endapan putih, maka sampel tersebut mengandung SCN-. Kemudian E. Dicatat hasilnya. Kemudian ada metode kerja. Ada alat yang digunakan adalah pada praktikum ini alat yang digunakan adalah Bunsen, pipet tetes, rak tabung, sendok tanduk, dan tabung reaksi. Kemudian B. Bahan yang digunakan. Pada praktikum ini bahan yang digunakan adalah AgNO3, PaNO3 2 kali, FeCl3, H2SO4, NH4OH, PbNO3 2 kali, dan sampel Ya. Selanjutnya, metode kerja yang ketiga yaitu cara kerja. Yang pertama, penentuan kelompok anion. Dalam penentuan kelompok anion, disiapkan alat dan bahan, dimasukkan sedikit sampel HR34 ke dalam tabung reaksi, ditambahkan sedikit AgNO3 plus HNO3, lalu amati. Jika terbentuk endapan putih dan tidak larut, maka masuk dalam kelompok anion Cl-, Br-, dan I-, dan SCN-. Jika terbentuk endapan hitam, putih, larut, maka masuk dalam kelompok anion S-, NO2-, CH3COOH-. Jika terbentuk endapan putih, larut, maka masuk dalam kelompok anion CO3-, HCO3-, C2O4-, SO3-. Jika terbentuk endapan berwarna, larut, maka masuk dalam kelompok anion PO4-, CRO4-,
ASO4-, S2O3-, jika tidak bereaksi masuk dalam kelompok anion MnO4-, NO3-, dan SO4-. Yang kedua, penentuan anion golongan 2. Dalam penentuan anion golongan 2, disiapkan alat dan bahan, dimasukkan sedikit sampel Ya ke dalam tabung reaksi, ditambahkan sedikit AgNO3 plus NH4OH, lalu amati. Jika terbentuk endapan putih larut, maka sampel adalah anion Cl-. Jika terbentuk endapan putih kuning sebagian larut, maka sampel adalah Br-. Jika terbentuk endapan kuning tetap, maka sampel adalah anion I-. Jika terbentuk endapan putih tetap, maka sampel adalah anion SCN-. G. Hasil dan pembahasan. A. Hasil praktikum. Tabel hasil pengamatan. 1. Uji organoleptis sampel Ya. Uji organolepsi. Hasil pengamatan. Warna. Hasil pengamatan biru. Bau. Hasil pengamatan tidak berbau. Kelarutan hasil pengamatan mudah larut dalam air. Bentuk hasil pengamatan kristal jarum. 2. Uji penentuan kelompok anion. Reaksi AgNO3 plus HNO3 pengamatan larut tetap. Kelompok anion golongan 2SO42-. BaNO32 plus HNO3 pengamatan putih tetap. Kelompok anion golongan 2SO42-. 3. Penegasan anion golongan 2. Bereaksi BaNO32 plus HNO3. Keterangan putih larut. Kesimpulan SO42-. H2SO42N. Keterangan warna tetap. Kesimpulan SO42-. B. Reaksi sampel Ya tambah BA dalam kurung NO3 tutup kurung 2 tambah HNO3 putih pelarut. Untuk tujuan analisis kualitatif sistemik, anion-anion dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu golongan sulfida, halida, dan nitrat. Regensi atau pereaksi yang digunakan dalam penentuan golongan atau penentuan kelompok ion ada 2, yaitu AgNO3 tambah HNO3 dan Ba dalam kurung NO3 tutup kurung 2 tambah HNO3. Sedangkan untuk uji penegasan pereaksi yang digunakan adalah AgNO3 tambah NH4OH, Pb dalam kurung NO3 tutup kurung 2 tambah dipanaskan, FeCl3, dan H2SO4. Pada uji penentuan kelompok anion ketika ditambahkan sedikit Ba dalam kurung NO3 tutup kurung 2 tambah HNO3 ke dalam sampel terbentuk endapan putih tidak larut ketika ditambahkan sedikit. Hal ini menunjukkan Ya masuk dalam anion golongan 2 dengan kelompok anion yang terdiri dari SO42-. Pada uji penegasan anion golongan 2 ketika ditambahkan sedikit BaNO3 tutup kurung 2 tambah HNO3 ke dalam sampel terbentuk endapan putih larut ketika ditambahkan sedikit H2SO4 tambah KMNO4 berwarna tetap. Berdasarkan hasil tersebut, sampel Ya adalah H2SO4 2-.